Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi faqahana fid-din wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu dah ila yaumiddin, amma ba'du. Jemaah Masjid Jamiatul Ummah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali kita bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikannya kepada kita semua. Melalui limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya, kita dibimbingnya kembali bisa melaksanakan sholat maghrib berjamaah. Dan pula kita di masjid ini senantiasa berniat, nawaitu an a'takifa fi hadzal masjid sunatan lillahi ta'ala. Sengaja aku beriktikaf di masjid ini sunat atasku karena Allah. Salawat serta salam marilah kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, sahabat, zuriat dan fikut-mikut beliau hingga akhir nanti. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi ulkum fid dharain, amin. Wa minas suratil lati yudhkaru fiha al-anfal wa hiya kulluha madaniyatun. Di antara surah yang disebutkan pula di dalamnya Al-Qur'an yaitu surah Al-Anfal atau surah harta rampasan perang. Kulluha madaniyatun, ayat ini semuanya ayat madaniyah, ayat yang turun di Madinah. Ayatuha situn wa tis'una, ayatnya ada berjumlah 96. Wa kalimatuha alfun wa mi'atun wa salasuna, kalimat-kalimatnya berjumlah 1130. Wa hurufuha khamsatu alafin wa mi'atani wa arba'un wa tis'una hurufan, adapun huruf-hurufnya berjumlah 5294. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka 'anil anfal qulil anfalu lillahi war rasul fattaqullaha wa aslihu dzata bainikum wa atiiullaha wa rasulahu in kuntum mu'minin. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun. Yas'alunaka 'anil anfal, yaqulu yas'aluka ashabuka al-ghanaima. Jadi kata Ibnu Abbas mentafsirkan ayat ini, sahabat-sahabat kamu wahai Muhammad yang bertanya dengan harta ghanimah, harta rampasan perang. Qulil anfalu lillahi war rasul, katakanlah wahai Muhammad kepada mereka, al anfalu harta rampasan perang itu lillah milik Allah, war rasuli dan milik Rasul. Nah ini nanti ayat ini dimansuh. Dimansuh itu artinya diubah hukumnya lah, diubah hukumnya. Asal mulanya harta rampasan perang itu milik Rasul, milik Allah dan Rasulnya. Sahabat-sahabat tidak boleh mengambil asal mulanya. Nah, lalu di ayat di juz 10, awal-awal juz 10, wa'lamu annama ghanimtum. Ketahuilah bahwasanya yang kalian harta rampasan perang yang kamu ambil itu bagi Allah 1/5. Bagi kalian 4/5. Nah, baru dimansuh ayat tadi. Artinya diubah hukumnya yang asal mulanya milik Allah dan Rasul, kemudian bagi para sahabat itu menjadi 4/5, sedangkan bagi Rasulullah itu 1/5. Nah, mereka bertanya, wahai Muhammad, tentang masalah
ampal, harta rampasan perang. Katakanlah bahwasanya harta rampasan perang itu milik Allah dan Rasul. Fattaqullah, maka hendaklah mereka bertakwa kepada Allah. Wa aslihu data bainikum, dan perbaikilah, jangan bersisih-sisihlah kalian di antara kalian. Karena harta rampasan perang ini awal mulanya ini siapa yang bisa mengambil? Sempat para sahabat-sahabat dulu di waktu peperangan Badar, itulah. Di waktu peperangan Badar. Ini para sahabat ini berebut harta rampasan perang. Lalu yang menunggu di tenda ini tidak kebagian. Mereka iri. Seandainya tidak kami menjaga di sini, tidak mungkin juga kalian begini-begini. Lalu ribut. Seandainya bukan kami, nah itu istilahnya. Seandainya bukan kami, pasti tidak begini, pasti tidak begini. Lalu berdebat para sahabat tadi. Lalu turunlah ayat bahwasanya Allah dan Rasulnya lah yang memiliki harta rampasan perang tadi. Lalu diceritakan di antara asbabun nuzul turun ayat ini, Sa'ad bin Abil Waqqas, beliau menceritakan, manakala di waktu peperangan Badar terbunuh saudaraku yang bernama Umair, dan aku membunuh daripada orang yang membunuh saudaraku tadi yang bernama Sa'id bin As. Aku bunuh juga. Wa akhadtu sayfahu, dan aku ambil pedangnya. Wa kana yusamma dal katipati adalah nama pedang yang di tangan oleh Sa'id bin As tadi itu bernama dal katipati, dal katipah namanya. Nah, lalu itu bihi Nabi Allah sallallahu alaihi wasallam, lalu ku bawa pedang tadi. Ini cerita harta rampasan perang lah di peperangan Badar. Ku bawa pedang tadi, kata Sa'ad bin Abi Waqqas, yang saudaranya Umair tadi terbunuh di peperangan Badar. Ku bawa pedang musuh tadi ke hadapan Rasulullah. Rencananya nih mau ku miliki karena aku pembunuh daripada saudaraku. Dibawanya kepada Rasulullah. Jadi kata Rasulullah, idhab fatrahu fil qabdi, letakkan lagi ke tempat asalnya. Aku tidak memiliki, kamu tidak memiliki. Nah, itu asal mulanya. Itu milik Allah. Karena belum turun ayat harta rampasan perang ini milik siapa. Summa raja'tu wa bima la ya'lamu illallah. Kemudian aku merasa sedih, min qatli akhi, aku merasa sedih ingin memiliki pedang musuh tadi, saudaraku terbunuh dengan pedang itu tadi, dan aku ambil pedang tadi, aku datangi lagi Rasulullah. Ternyata tidak diserahkan Rasulullah pedang tadi. Nah, pada waktu aku ingin pulang, kata sahabat tadi lah, kata Sa'ad bin Abil Waqqas tadi, pada waktu pulang aku dipanggil Rasulullah. Turun ayat, wahai sahabatku, kata Rasulullah, yas'alunaka 'anil anfal. Mereka bertanya, wahai Muhammad, tentang masalah harta rampasan perang. Qulil anfalu lillahi wa rasul. Nah, ternyata harta rampasan perang itu milik Allah dan Rasul. Milik Allah dan milik aku. Nah, sekarang kata Rasulullah, ambil aja pedang nih, karena ini milik aku, kasihkan sama kamu. Nah, jadi ini belum ada perhitungannya. Lalu sahabat-sahabat yang lain dibagi, ada yang banyak, ada yang sedikit, ada yang banyak, ada yang sedikit. Di antara pada waktu itu yang menerima sedikit, ada yang tidak merasa senang dengan Rasulullah. Rasulullah tidak adil. Nah, ini ceritanya. Sampai marah Rasulullah, dibilang tidak adil karena ini perintah Allah, inilah perintah Allah. Nanti kata Rasulullah, yang dari ini, yang protes ini nanti akan lahir daripada keturunannya golongan-golongan al-khawarij. Nah, yang sekarang mulai sudah timbul di Indonesia.
Nah, lalu lagi turun ayat untuk cara pembahagiannya, bahwasanya 4/5 untuk para sahabat dibagi rata, 1/5 itu untuk Rasulullah. Yang pertama untuk Rasulullah, untuk keluarga Rasulullah, kemudian walitajil kurba wal masaib wal yatama wal masakin wa ibnu sabil. Rasulullah, keluarga Rasulullah, kerabat Rasulullah, anak yatim, anak fakir miskin, kemudian dan orang yang terputus perjalanannya, artinya ibnu sabil, dibagi 5. Itu namanya istilah dalam usul fikih, dalam fikih itu namanya khumus, 1/5 dibagi 5 lagi. Jadi peperangan Badar nih lah, terjadi peperangan Badar itu tanggal 17 Ramadan, 19 bulan setelah Rasulullah SAW pindah ke Madinah. Jadi tahun berapa tuh? Menuju tahun 2 Hijriah nih lah, menuju tahun 2 Hijriah, karena 19 bulan setelah pindah ke Madinah, 19 bulan pada waktu itu terjadi pada tanggal 17 Ramadan terjadi peperangan Badar. Peperangan Badar ini itu ada 313 pasukan daripada orang Islam, pasukan daripada Rasulullah, 240 daripada golongan Ansor, sisanya itu daripada kaum Muhajirin. Jadi 313 dikurang 240 itu 73. Jadi 73 orang Muhajirin, 240 golongan orang Ansor yang berperang di peperangan Badar. Ini karena Islam nih baru pindah nih lah, baru pindah ke Madinah, lalu hartanya sedikit. Jadi yang dibawa Rasulullah cuma apa? 2 kuda, 70 unta, 2 kuda, 70 unta. Jadi bila ada yang capek berjalan membawa alat peperangan, berganti lagi naik ke unta, berganti lagi naik ke kuda, bergantian pada waktu itu. Nah, sedangkan orang-orang kafir wal kufaru nahwal afin, sedangkan orang kafir itu kurang lebih 1000 orang yang dari Mekah nih hendak menyerang di peperangan Badar. Itu ada 100 kuda. Kalau Rasulullah cuma 2 ekor kuda, ini orang kafir pada waktu itu 100 ekor kuda, 700 unta, 600 daripada pasukan yang berpakaian baju rantai. Kan baju rantai dahulu itulah yang seperti dibikin oleh Nabi Daud alaihissalam. Bila pedang itu menyentuh ke baju, itu kan mentul, tidak bisa dilukai. Nah, jadi kalau dihitung-hitung, kalau unta sekarang misalnya harganya 50 juta unta misalnya, sapi aja yang kecil aja sekarang 27 juta aja, 21 adalah sapi. Unta tuh sekitar 50 juta kali 700, 5 kali 7 335, 5 kali 7 35 berarti 3.500. Tambahin nolnya lagi berapa? Kan 700 unta. Satu unta itu sekitar 50 juta. 50 juta kali 700 350 juta. Belum lagi kuda, belum lagi pakaian besi tadi. Nah, itu kan kalau nilainya itu sangat besar itulah. Wah, semangat para sahabat pada waktu peperangan Badar. Cuman di kebiasaan orang Arab nih lah, orang Arab, bila orang Arab itu hendak berperang, itu utusan 3 orang daripada yang mau perang ini mengirim 3 orang daripada orang Islam, 3 orang daripada orang kafir, perang tanding dulu. Nah, 3 orang itu kebiasaan orang Arab.
baru berperang yang sebenarnya. Jadi orang kafir pada waktu itu mengutus yang namanya Utbah bin Rabi'ah satu, kemudian Syaibah bin Rabi'ah, bersaudara nih lah, Utbah bin Rabi'ah kemudian Syaibah bin Rabi'ah, dua bersaudara. Nah kemudian Utbah bin Rabi'ah ini punya anak yang bernama Walid. Jadi ini dua bersaudara dengan keponakannya satu maju ke depan. Ini ahli bela diri dan ahli memegang pedang. Nah pada waktu itu karena golongan Ansor yang paling banyak adalah golongan banyak, lalu 3 golongan Ansor itu maju ke depan, golongan orang Madinah maju ke depan. Yang pertama Abdullah bin Rawahah, ini banyak meriwayatkan hadis, maju ke depan. Kemudian Sa'ad bin Mu'adz maju ke depan. Jadi kata Utbah bin Rabi'ah inilah, kami ini tidak mau berperang dengan golongan orang Madinah. Kami tidak pernah bermasalah dengan orang Madinah, kata orang-orang kafir Makkah. Harus sesuai dengan level kami, karena yang kami musuh kami ini adalah daripada golongan kami orang Quraisy, maka harus orang Muhajirin atau orang Quraisy Makkah yang harus berperang terhadap aku. Mundur 3 orang daripada golongan Madinah tadi mundur. Lalu Rasulullah SAW menunjuk daripada golongan Muhajirin atau golongan Mekah. Yang pertama Ubaidah bin Haris. Ubaidah bin Haris ini sepupu sekali Rasulullah. Karena Haris dengan Abdullah bapaknya Rasulullah SAW itu bersaudara. Jadi ini sepupu sekali Rasulullah. Maju Ubaidah bin Haris. Nah setelah itu Hamzah bin Muthalib, pamannya Rasulullah, Hamzah. Nah kemudian Ali bin Abi Thalib, sepupu sekali Rasulullah, maju ke depan. Sayyidina Ali sudah membunuh yang namanya Walid bin Utbah. Kemudian Hamzah membunuh Syaibah bin Rabi'ah. Dan ini tidak terluka, 2 sahabat ini tidak terluka. Ali tidak terluka sedikit jauh pun dan bisa membunuh Walid. Kemudian si Hamzah pamannya Rasulullah ini bisa membunuh yang namanya Syaibah, pamannya daripada si Walid tadi, mati juga dan tidak terluka si Hamzah. Nah adapun si Ubaidah bin Haris, sepupunya sekali Rasulullah SAW ini terluka, tapi bisa membunuh Utbah bin Rabi'ah. Dan akhirnya meninggal dunia juga beliau. Itu sahabat Rasulullah SAW yang pertama meninggal di peperangan Badar. Nah sedangkan Nabi pada waktu itu berada di kemah. Nabi, kemudian Abu Bakar As-Siddiq, kemudian Sa'ad bin Mu'adz itu di dalam kemah. Rasulullah berdoa di sana. Jadi sambil sujud Rasulullah SAW berdoa, Ya Hayyu Ya Qayyum, Ya Hayyu Ya Qayyum, Ya Hayyu Ya Qayyum. Di dalam kitab Al-Hawi, di antara fadilah Asmaul A'zam. Asmaul A'zam kalau tidak khilaf itu ada 12. Nama-nama mulia Allah Ta'ala. Itu di antaranya Ya Hayyu Ya Qayyum. Barang siapa yang membaca itu, kata Rasulullah, maka doanya pasti diijabah oleh Allah. Nah sama kita subuh adalah Ya Hayyu Ya Qayyum La ilaha illa anta. Lalu kita berdoa. Ada kan doanya yang dibaca kaum atau Pak Haji inilah, Ya Hayyu Ya Qayyum, Ya Hayyu Ya Qayyum, Ya Hayyu Ya Qayyum, sambil sholat Rasulullah sujud terakhir perbanyak Rasulullah. Ya Rabbi idza lam tughlab la'tubat fil ardi abada. Wahai Allah Ta'ala, ini sabda Rasulullah. Selesai sholat, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Jadi kata Rasulullah berdoa, Ya Rabbi idza lam tughlab lam tu'bad fil ardi abada. Wahai Allah, apabila kami hari ini dikalahkan oleh kafir Quraisy, orang-orang Mekah, 1000, orang Islam cuma 313.
lam tu'bad fil ardi abada, maka sampeyan tidak ada lagi, maka di bumi ini tidak akan ada lagi yang menyembah engkau wahai Allah. Karena orang Islam sekitar situ saja lagi. Orang Islam cuma 313. Bila mati semuanya ini, tidak ada lagi yang bisa melahirkan orang-orang Islam. Wahai Allah, bila sampeyan mengalahkan tidak memenangkan kami di peperangan ini, pasti sampeyan tidak akan ada lagi di muka bumi ini, tidak akan ada lagi yang menyembah engkau wahai Allah. Lalu Allah Subhanahu wa taala datang mengutus yang namanya Jibril alaihi salam. Wahai Jibril, pesankan kepada Muhammad, khudz min turab, ambil debu atau pasir, diambil Rasulullah, lemparkan ke muka-muka orang-orang kafir. Coba seapa segenggaman cuma tangan kini lah, dilempar Rasulullah SAW begini, padahal debunya segenggam begini. 1000 orang kafir pada waktu itulah kena semua pasir. Coba hebatnya Rasulullah, satu genggam ini bisa mengelabui orang-orang kafir 1000. Nah itulah istilah dalam surah Anfal nantinya, itulah wa ma raita id ramaita walakinnallaha rama, wa ma raita walakin wa ma raita id ramaita walakinnallaha rama. Tiada kamu wahai Muhammad melempar pada waktu kamu melempar, terkecuali Allah lah yang melempar. Jibril yang menolong toh, yang menghamburkan pasir tadi Jibril. Rasulullah bersyariat dengan genggaman begini aja, padahal Jibril yang melemparkan semua debu-debu pasir pada waktu itu. Lalu banyak yang lari orang kafir Quraisy tadi. 70 orang bisa ditawan, termasuk pamannya Rasulullah yang bernama Abbas, yang belum masuk Islam pada waktu itu. Abbas, kalau Ibnu Abbas anaknya sudah masuk Islam, sedangkan Abbas pamannya Rasulullah itu belum masuk Islam pada waktu itu, ditangkap, ditawan. Dan termasuk menantunya Rasulullah SAW, Abul As pun ditawan. Ini menantu Rasulullah, anak Rasulullah yang bernama Zainab, jadi diperistri oleh Abul As, itu belum masuk Islam pada waktu itu. Orang-orang kafir Quraisy 70 orang meninggal, 70 orang bisa ditawan. Nah sedangkan orang Islam pada waktu itu yang terbunuh cuma 14 orang, termasuk diantaranya tadi yang pertama apa dia? Seperti Ubaidah bin Haris lah, Ubaidah bin Haris. Nah setelah menang peperangan tadi, lalu Rasulullah SAW membagi tadi harta ghanimah tadi. Dibagi Rasulullah mengambil 1/5. Untuk Nabi 1/5-nya lagi, kemudian keluarga Nabi, anak yatim, orang fakir miskin, kemudian ibnu sabil. Nah sisanya 4/5 itu dibagi Rasulullah SAW kepada seluruh sahabat pada waktu itu. Sampai-sampai Rasulullah SAW bersabda, tidak selamanya tidak akan masuk ke dalam neraka orang yang menemui, yang ikut di dalam peperangan Badar. Jadi ada orang-orang ulama-ulama sekarang tuh yang menyusun 313 orang yang melakukan peperangan Badar, itu dijamin Rasulullah SAW masuk surga. Tuh ada nama-namanya di situ tuh. Kira-kira ada yang berjual mungkinlah di sini. Kalau di Banjar banyak tuh, di daerah Sekumpul Matapura tuh banyak. 313 nama-nama para sahabat yang dijamin tidak akan masuk ke dalam neraka. Termasuk diantaranya sahabat Rasulullah SAW yang 4 orang itu khalifah Rasulullah. Nah ada jaminan lah, ada jaminan. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Sesungguhnya orang beriman itu, kata Allah, apabila dibacakan kalimat Allah, apabila didengarkan di telinganya itu kalimat Allah, termasuk azan Allahu Akbar, itu antar dua,
Mungkin kita mendengar tapi tidur lagi, tidak bergetar hati lah mendengar azan tadi. Entahkah itu tergolong munafik apa tidak? Karena orang beriman itu, kata Sufyan Ats-Tsauri, apabila mendengar kalimat Allah dia langsung semangat untuk melakukan keparduan. Mendengar azan, mata buka aja, tertidur lagi. Nah itu antara dua. Satu, kemungkinan orang yang mendengar azan tadi itulah bisa munafik, atau yang mungkin yang azan ini bisa munafik karena seruan daripada kalimat Allah itu tidak langsung daripada hatinya. Makanya di dalam fikih 4 mazhab, makruh orang fasik itu azan. Orang fasik, arti orang fasik itu kan tahu hukumnya tapi tidak dilakukannya. Di antara contoh orang fasik itu senang berbuka aurat, celana pendek sampai ke sini, nah itu kan fasik, jangan disuruhkan azan. Apalagi orang tuh senang main kartu-kartu domino, apalagi tuh kartu remi itulah. Itu kan cuma permainan. Nah oleh karena demikian adalah ada fatwa MUI, kita pernah mengikuti itu, ada fatwa MUI apabila suatu permainan yang nantinya mengakibatkan itu menjadi judi, jalan untuk judi, maka permainan tersebut adalah permainan yang haram sekalipun tidak pakai uang. Karena apa? Karena di sana ada unsur yang namanya tipu menipu. Kita pasang balok 3, padahal setelah ini tidak ada lagi balok 3 punya kita, lalu orang menutupi balok 3 tadi supaya terpasang yang sesuai dengan kartu kita. Nah remi-remian sama juga, main remi-remian itu ada fatwa MUI, ada fatwa MUI. Saya masih simpan lagi kitabnya, itu ada fatwa MUI tahun berapa tuh lupa saya, tahun 90-an. Nah itu kan kebanyak ulama mengatakan hukumnya haram sekalipun cuma permainan, karena permainan ini nantinya bosan sudah, pakai jepit jemuran, kalah pasang nanti kelamaan tidak rame, coba kita seribuan mulai pasang 1000. Anda suruh aja tidak bisa beli makanan jam, apalagi tengah malam ini aja lapar parut, main domino tadi sudah 10 ribuan pasang, ujung-ujungnya nanti 100.000. Nah suatu permainan yang di dalam permainan tersebut ada tipu daya dan bisa untuk menjadikan perjudian dengan permainan tersebut, maka permainan tersebut tuh kata ulama hukumnya haram. Bila haram dikerjakan berarti orang itu fasik, bila fasik hukumnya makruh. Bahkan ada yang mengatakan tidak sah orang itu azan. Nah jadi ada dua kemungkinan orang yang mengatakan kalimat Allah sehingga orang-orang yang mendengar kalimat Allah Ta'ala tadi itu tidak mau bangun subuh. Kemungkinan yang azan itu fasik, atau kemungkinan besar lagi yang mendengar azan ini pun fasik juga. Kemungkinannya dua. Jadi kita bagus, alhamdulillah yang azan di sini yang ahli ke masjid semua, ahli yang ke masjid semua. Nah tinggal yang mendengar azan aja lagi. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Apabila sesungguhnya orang beriman itu, kalimat innama itu dalam bahasa Arab itu namanya adatu qasrin, meringkas, artinya selain ini tidak ada lagi, itu kata-kata ringkas. Innamal mu'minun, hanya saja orang beriman itu idza dzukirallah, apabila disebutkan kalimat Allah, wajilat qulubuhum, hati mereka itu bergetar. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatum imana, dan apabila dibacakan ayat-ayat Allah bertambah keimanannya. Wa 'ala rabbihim yatawakkalun, dan kepada Allah Ta'ala mereka bertawakal. Nah kalau dalam surah An-Nisa adalah innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'una an-nasa wa la yadhkuruna Allah illa qalila mudabdabina baina dzalik. Innal munafiqina yukhadi'una Allah, orang-orang munafik itu seakan-akan mereka tuh memperdaya Allah, seakan-akan diri Allah Ta'ala tidak tahu juga aku ini munafik.
Aku ini orang beriman, tetap aja sholat walaupun misalnya hampir habis waktunya. Dikiranya Allah Ta'ala tidak tahu. Wa idza qamu ila shalah, orang munafik itu kata Allah Ta'ala apabila mereka itu mau mengerjakan sholat, qamu kusala, melaksanakan saja cuma kusala dengan malas-malasan. Satu tanda orang munafik. Yura'unan nas, yang kedua memperlihatkan daripada sholatnya. Bila jemaahnya banyak, sholat sunatnya bertambah juga banyak. Bila lihatnya jemaahnya sedikit, tidak ada lagi, pulang aja, pulangan semua aja, aku pulang juga. Bila banyak orangnya, banyak sholat sunat nih, ikut juga sholat sunat. Bila banyak pulangan, pulang aja, di rumah aja mengerjakan. Bila sudah ke rumah tuh tidak mungkin lagi sudah terlaksanakan sholat sunat. Yura'unan nas, mereka memperlihatkan sholat mereka kepada manusia, artinya minta nilai manusia. Wala yadhkurunallaha illa qalila, mereka itu tidak wala yadhkurunallaha illa qalila, mereka tidak berzikrullah, tidak berzikir kepada Allah terkecuali cuma sedikit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allah akbar. Langsung pulang. Hati-hati kalau kita tergolong ulang munafik. Kenapa wiridan harus panjang? Supaya kita ini bertahan. Karena orang munafik itu di dalam sabda Rasulullah itu tidak mau tahan, tidak mau lama duduk di masjid, tidak mau lama. Itu memang sudah ada tanda-tandanya kemunafikan seseorang itu bila duduk di masjid sebentar aja. Istilahnya tuh yang pardu-pardunya aja, istilahnya subhanallah, alhamdulillah, Allah akbar, berdoa langsung pulang. Datang paling masbuk, inilah mohon maaf, datang masbuk rakaat terakhir, pulang lebih dahuluan daripada orang. Ini masalah yang seperti ini. Tapi dia tidak merasa dirinya itu sudah tertipu daya menjadi orang munafik. Maka yang paling berat adalah sholat subuh kata Rasulullah. Yang paling berat dikerjakan oleh orang munafik adalah sholat subuh. Nah, ada di antara surah Al-Quran surah Idza zulzilatil ardu dalam surah Zalzalah. Di antara fadilah surah Zalzalah, dan ini buktikan sendiri. Di dalam surah Al-Zalzalah, di antara manfaat surah Zalzalah 5 ayat. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al-insanu ma laha yauma idzin tuhaddisu akhbaraha bi anna rabbaka awhalaha. 5 ayat. Itu di antara manfaatnya lah, apabila kita berniat mau minta bangunkan jam berapa aja pun itu akan dibangun Allah, sekalipun kita tidurnya cuma setengah jam. Cuma caranya begini, baca dulu. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al insanu ma laha yauma idzin tuhaddisu akhbaraha bi anna rabbaka awhalaha. Bertahan napas. Ya Allah, bangunkanlah jam sekian. Pasti bangun baik. Pasti bangun. Jadi ada khadamnya, Al-Quran itu ada khadamnya yang menjaga malaikat-malaikat daripada nur. Nah, itu yang membangunkan nanti. Bila kita bodoki 1 kali 2 kali, nah tidak akan membangunkan lagi nya Pak. Bangun masih bisa lagi, lagi tidur, ya tidur aja lagi. It yughashikumun na'asa amanatan minhu wa yunazzilu 'alaikum minas sama'i ma'an yutahhirukum bi yudhiba'akum rijzal syaitani wal yarbitu 'ala qulubikum wa yuthabbita bihil aqdam. Di dalam surah Al-Anfal ayat 11 itulah. It yughashikumun nu'as. Ingatlah wahai Muhammad pada ketika Allah Ta'ala yughashikumun nu'as, memaksakan kamu itu rasa ngantuk ada. Ini hebatnya Allah Ta'ala itu sebagai rahmat. Ngantuk itu rahmat. Amanatan minhu itu sebagai penenang kamu nantinya kepada Allah beribadah. Makanya beda adalah sholat tahajud dengan sholat qiyamul lail atau beribadah malam.
Mana yang paling afdal? Yang paling afdal itu apabila sholat yang dikerjakan setelah bangun tidur, itu lebih afdal ketimbang kita qiyamul lail. Qiyamul lail itu artinya mulai habis isya ini tidak tidur, beribadah baru tidur sampai ke subuh. Bagaimana dengan orang tuh tidur dulu, nanti pas pada waktu jam 2 atau jam setengah 3 baru bangun, sekalipun cuma 2 rakaat? Mana yang paling afdal, yang lebih afdalnya setelah bangun tidur? Kenapa? Amanatan minhu, orang yang sudah ngantuk lah lalu dia tidur, bangunnya itu ikhlas mengerjakan. Tapi kalau kita memaksakan diri mulai misalnya lah habis sholat isya jam 8 nih lah, makan, minum, ngopi, setengah 9 star, wah, sampai jam 12 matang mengantuk tidur. Itu yang pertama, itu namanya qiyamul lail. Nah, ada orang itu tidur jam 9 atau jam 10, nanti jam 2 bangun sampai ke subuh. Mana yang abdalnya? Pada sholatnya cuma 2 rakaat saja, tidak ada lagi yang dijikir-jikirkannya. Setelah itu tidur lagi menuju subuh. Mana yang abdalnya? Lebih abdal orang yang bangun tidur ini. Kenapa? Karena orang yang sudah merasakan rasa ngantuk lalu dia bangun, itu rasa la haula wala quwata illa billah itu ada di sana, Pak. Tapi kalau kita mulai jam 8 atau jam 9 itulah star sudah inilah, berzikir apa aja. Itu seperti ada memaksakan diri hendak beribadah. Setiap ibadah yang apabila dipaksakan itu pasti ada di antaranya tujuan selain daripada Allah. Karena orang beriman tuh beribadah tuh tenang, kayak tenang, bukan dipaksakan. Orang beribadah tuh, orang beriman yang beribadah tuh adalah beribadahnya tuh dengan tenang, bukan dengan cara dipaksakan. Nah, itu hebatnya Allah Ta'ala tuh. Yughashshikumun nu'asa amanatan minhu wa yunazzilu 'alaikum minas sama. Allah Ta'ala menurunkan daripada langit hujan. Liyutahhirakum. Yang pertama gunanya hujan liyutahhirakum, untuk bersuci kalian. Wajiba ankum rajizas syaitan. Air hujan itu kata Allah Subhanahu wa taala bisa menghindarkan daripada tipu daya syaitan, termasuk sihir-sihir itu air hujan. Hebatnya air hujan tuh. Wa yustabbita bihil aqdam. Riwayat daripada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, man akhadha minal ma'il matari, barang siapa, kata Rasulullah, wahai Umar, barang siapa yang mengambil air hujan, ini pas musim hujan sudah musim hujan, bulan Agustus nih, sampai ke bulan Desember sampai Januari itu bulan hujan aja tuh, karena ada huruf R-nya. Nah, itu kan ilmu apa, ilmu IPA bahari, bila ada bulan itu ada huruf R-nya itu pasti hujan katanya. Ternyata banyak juga panasnya, Pak. Karena R itu kan singkatannya daripada run tuh hujan. Run kan bahasa Inggris lah, run hujan, ran gak dibaca, nah ran dibaca ya. Tulisannya run dibaca ran. Hujan, ternyata banyak panas juga daripada hujan. Barang siapa mengambil air hujan, kata Rasulullah, wahai Umar, dan membaca Fatihah 70 kali, ayat kursi 70 kali, Qul huwallahu ahad 70 kali, Qul a'udzu falaq, Qul a'udzu binas 70 kali, walladzi nafsi biyadih, demi Allah yang diriku berada di tangannya, anna Jibril ja'ani, bahwasanya Jibril datang kepadaku, wa akhbarani, dan menghabarkan kepadaku, anna man syariba min dzalikal ma'i, bahwasanya orang yang meminum air hujan yang sudah dibacakan surah-surah tersebut, kata Rasulullah, sab'ata ayyamin mutawaliyatin, 7 hari berturut-turut, bil godati, pada waktu pagi, fa innallaha subhanahu wa ta'ala yadfa'u alladhi yushribu min dzalika kulli da'in fi jasadih wa yu'afihi wa yukhrijuhum min araqihi wa lahmihi wa azamihi wa jami'i a'dha'ihi. Allah akan menghilangkan daripada orang yang minum air tersebut semua penyakit yang ada di tubuhnya, dan akan menyembuhkan daripada penyakit min araqihi, daripada yang ada di uratnya. Penyakit urat kah? Penyakit urat apa diantaranya itulah apa namanya, kanker apa, kanker darah kah,
walahmihi daripada dagingnya, kulitnya, dagingnya, wa azmihi daripada tulangnya, wa jami' a'dhahi dan seluruh daripada anggota tubuhnya. Tapi air hujan Fatihah 70 kali, ayat kursi 70 kali, qul huwallahu apa qul a'udzu qul huwallahu 70 kali, qul a'udzu falaq 70 kali, qul a'udzu birabbinas 70 kali. 5 surah. Lah 5 surah. Itu diantara fadilah air hujan. Mudah-mudahan ada manfaatnya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni semua dosa kita zahir dan batin kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayah kepada kita, bisa istiqomah di dalam beribadah, dan mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya, dan mudah-mudahan dengan berkah kita selalu menuntut ilmu agama, kita dicatat sebagai orang yang mati syahid, dan mudah-mudahan dikumpulkan beserta Rasulullah SAW. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i mursalin sayyidina Muhammad wa ala sahbihi barik wasallim ajmain. Allahumma ighfir lana ma akhtana wa ma ta'amadna wa ma asrarna wa ma a'lana wa ma anta bihi minna antal muqaddim wa antal muakhir la ilaha illa anta rabbuna hasan wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu sayyidina Muhammad wa alihi wasallam ya rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.